Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mensyukuri jikalau Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita telah memperdamaikan kita dengan Allah dan telah membuang jauh-jauh segala dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh hadir di dalam kehidupan kami, yang membawa damai sejahtera di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang boleh menuntun hidup kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus, pasal yang kedua, ayat 11 hingga 22. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh berjalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Kristus ke dunia, dan itu merupakan sungguh berita sukacita bagi setiap kita, karena Kristus hadir untuk membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa damai sejahtera yang akan dibawa oleh Kristus itu bukan hanya bagi mereka yang dekat, yang pada waktu itu mereka menyebut diri mereka adalah umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Akan tetapi damai sejahtera itu juga dibagikan bagi mereka yang jauh, yakni orang-orang yang bukan berasal dari keturunan Israel. Sungguh sangat disayangkan keluarga damai, bangsa Israel yang memiliki kitab perjanjian lama, justru seringkali mereka menjadi umat yang menolak Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia. Akan tetapi bagaimanapun, kedatangan Kristus ke dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, perseteruan antara umat Israel ataupun juga orang-orang di luar Israel, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga seluruh anak Tuhan di seluruh dunia dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Keluarga damai, di dalam bacaan kita tadi, Paulus menjelaskan ada 3 hal yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Pertama, Dia membatalkan hukum Taurat. Kedua, Dia menciptakan satu umat yang baru. Dan yang ketiga, Kristus mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah, umat yang telah diperdamaikan oleh Kristus, menjadi anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja Allah. Keluarga damai, Paulus menekankan bahwa pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun sebuah kerendahan hati itulah yang dibutuhkan untuk menjaga kesatuan gereja agar tidak terpecah belah. Gereja seharusnya menjadi suatu persekutuan yang saling menghargai perbedaan dan melihat sebagai suatu keragaman yang seharusnya saling memperlengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Perbedaan bukan lagi menjadi hal yang digunakan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu sama lain, sehingga akhirnya kesaksian gereja menjadi rusak. Justru gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus di dalam hidup yang penuh dengan keragaman, di mana kasih Kristus itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan. Keharmonisan, keindahan hidup bergereja, itulah yang seharusnya terpancar keluar, dan itulah yang seharusnya memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Keluarga damai, marilah kita memaknai sebentar lagi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, tidak hanya bagi kita sebagai umat secara pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan gereja kita. Gereja kita dipanggil untuk kita bisa saling mengasihi, saling menghormati dan melayani, sehingga damai sejahtera Kristus itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Sudahkah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja yang sungguh-sungguh boleh memancarkan kasih Kristus, yang boleh mempersatukan, menyempurnakan kehidupan gereja kita?
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau Tuhan boleh menempatkan kami di dalam satu kehidupan bergereja, khususnya di GKI Dharma Permai ini. Tuhan, kami percaya itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhan sendiri yang boleh menempatkan kami dan menaruh kasih Kristus di dalam hati kami, sehingga kami rindu menjadi orang-orang yang sungguh boleh hidup bersekutu, untuk kami boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tuhan, sekiranya Engkau memberikan kami suatu peranan tertentu dalam kehidupan gereja kami, berilah kami hati yang terbeban untuk kami juga boleh melayani, boleh terpanggil di dalam kehidupan bergereja ini untuk menyumbangsihkan segala anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu sungguh Tuhan sendiri yang boleh menjadi kepala di dalam gereja kami, dan kasih Tuhan yang sungguh boleh mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan bergereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.